Adik-adik tinggal masuk ke laman UMPTKIN ya. Kemudian kalian klik saja aplikasi ujian. Tunggu hingga kalian terarah ke tempat untuk download. Nah, di situ ada dua ya, ada Windows dan ada Android. Kalian klik yang Windows dulu karena memang Android belum tersedia, masih 19 Juli. Terus kalian akan diarahkan download ke Google Drive karena memang filenya 60 MB gitu deh ukurannya. Oke, kalian pilih tetap download ya meskipun filenya berat. Tunggu sampai downloadannya selesai. Memang agak lama sih kalau sinyal di rumah kalian agak lambat. Habis itu kalian buka filenya ya, klik extract here. Oke, tunggu hingga ekstraknya selesai. Nah, setelah itu kalian ada dua file ya, yang diinstal yang bawah ya, yang installer yang jumlah MB-nya lebih tinggi daripada yang atasnya. Tuh, kalian install dulu. Oke, baiknya emang harus di extract here dulu ya, jangan langsung diinstal biar tidak error filenya. Nah, kalian ikutin aja tuh panduannya, tinggal diklik install. Jangan lupa di I accept dulu ya. Oke, kayak gini proses installnya, statusnya. Kita tunggu sampai dia selesai. Jadi kalau file install adik-adik itu berwarna merah, ada konfigurasi error, itu berarti kalian langsung install dari RAR-nya. Nah, itu penyebab kesalahannya di situ tuh. Jadi baiknya memang di extract here dulu, baru diinstal. Itu panduannya. Agak lama ya memang installnya, apalagi kalau laptop kalian itu prosesornya Intel atau AMD kayak yang punya saya. Nah, di sini kalian dikasih pilihan ya, mau apa namanya, automatically aplikasinya menutup dan langsung di restart atau yang bawah. Saya sih prefer pilih yang atas ya. Nah, terus muncul save exam browser. Nah, yang tadi ada dua file, itu file yang atas ya. Nah, itu untuk kita ngeklik kalau sudah terinstall. Nah, ini kalian keluarin, copy aja, terus dipaste di desktop agar bisa gampang dicari, nggak perlu buka file dan menghindari kelemotan ya kalau udah muncul di desktop. Seperti ini tampilannya kalau udah muncul di desktop. Selamat mencoba. Setelah tadi kita bahas cara install videonya, nah sekarang saya mau jelasin ke kalian tentang tata tertib mengikuti SSP UMPTKIN 2020. Jadi kalau bisa kalian tuh 20 menit sebelum ya 20 menit sebelum kalian udah ini ya udah ada di depan laptop kalian atau sudah standby dengan HP kalian masing-masing. Kalau diperlukan, kalian sudah charger full, baik itu laptop maupun HP kalian. Terus registrasi untuk masuk ke aplikasinya itu sudah dimulai 10 menit sebelum ujian dimulai. Jadi jangan sampai terlambat ya, kalau bisa lebih awal. Dan toleransi yang diberikan oleh panitia itu hanya 15 menit. Oke, jadi tidak ada tambahan waktu ujian kalau misalnya kalian ada kendala teknis misalnya sinyal, nah itu baru diperbolehkan dengan melampirkan bukti screenshot. Tapi kalau kalian tidak ada kendala hanya karena bangun kesiangan, nah itu mungkin tidak ada toleransi ya. Karena kalian langsung dianggap gugur guys ya, langsung dianggap gugur oleh pihak UMPTKIN. Nah, kemudian ujiannya harus wajib menggunakan aplikasi yang tadi kita sudah pelajari cara installnya. Terus poin nomor 6 ya, poin nomor 6 peserta melakukan physical distancing, jaga jarak dengan radius 3 meter selama ujian berlangsung. Tidak diperkenankan seseorang bersama peserta selama ujian berlangsung. Jadi ini maksudnya bukan physical distancing kayak UTBK gitu yang datang ke tempat ujian, bukan ya. Jadi kalian tuh ujian di rumah kalian masing-masing, di rumah, di kamar. Nah, pastikan kalian itu tidak ada orang yang berada dalam satu ruangan dengan kalian, gitu. Jadi
itu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Misal nih, teman kalian bantuin kalian ngerjain soal, atau barangkali kakak kalian bantuin ngerjain soal. Oke. Terus untuk pakaian. Nah, pakaian tuh wajib mengenakan pakaian dengan atasan kemeja polos dan bawahan warna gelap. Kemeja polos tuh artinya bukan kemeja kotak-kotak, bukan kemeja polkadot gitu ya. Jadi polos aja warnanya. Mau apa namanya? Baiknya sih warna putih atau mungkin warna biru muda yang warna-warnanya bisa dipadu padan dengan bawahan yang berwarna gelap. Oke. Terus ini larangannya nih guys ya. Jadi, karena tadi sudah tidak boleh ada orang di dalam satu ruangan, maka kalian tidak boleh bertanya atau berbicara dengan orang. Ya, pokoknya keep silent. Terus menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada orang di sekitar tempat tes, di ruangan kalian masing-masing itu. Keluar ruangan tempat tes ya, jadi jangan berdiri. Kalau udah posisi duduk, ya udah, gitu aja. Terus membaca referensi yang bersumber dari manapun. Jangan berharap bisa membuka Google untuk sekadar mengecek jawaban ya. Bahkan mau buka KBBI juga nggak bisa. Merokok, nah ini mungkin kalian nggak ada ya, nggak akan melakukannya. Kalau sampai itu kalian langgar, nah ini nih ya, kalian akan dianggap gugur dalam ujian ini. Jadi ujian yang udah kalian nantikan ternyata kalian malah gugur ya. Jadi jangan sampai ya. Nah, berikutnya kita bahas ya tentang tata cara, alur, dan tata tertib mengikuti SSE UMPTKIN. Sebenarnya karena ini di rumah, jadi panitia menyediakan, karena ini di rumah, makanya panitia memberikan alur-alur yang jelas supaya kalian bisa ujian dengan baik di rumah. Yang pertama yang kita bahas ya, tata cara mengikuti ujian SSE UMPTKI. Nah, peserta wajib menggunakan perangkat mandiri. Jadi sebenarnya mandiri di sini tuh bukan berarti nggak boleh pinjem ya. Jadi kalian tuh boleh aja pinjem ke tetangga, ke saudara. Pokoknya mereka tuh dia tidak menyediakan perangkat, tapi kalian yang menyediakan secara pribadi gitu. Jadi yang masih bertanya-tanya, Kak boleh pinjem HP temen nggak? Kak boleh pinjem laptop saudara? Saya tekankan sekali lagi ya, diperbolehkan. Terus syarat yang kedua, dari perangkat mandiri yang kalian punya itu harus ada webcam atau kamera depan. Ini nih, harus ada webcam dan atau kamera depan. Webcam itu memang, terpisah ya, jadi dia dijual terpisah gitu loh, yang dipasang di apa, di layar laptop kalian. Tapi kalau memang nggak ada, biasanya semua ini ya, perangkat kayak laptop, kayak HP itu sekarang sudah dilengkapi dengan kamera depan. Jadi, pasti sudah punya semua lah ya. Terus sinyalnya nih, sinyalnya, ini yang agak-agak ini ya, worry ya, khawatir terkendala oleh sinyal. Pasalnya kan kita tidak tahu ya hal apa yang terjadi dengan internet kita di rumah. Berdoa aja semoga yang terbaik ya, dipermudah. Kemudian, nah ini tadi udah ditekanin nih, di tempat tinggal masing-masing atau tempat yang terjangkau jaringan seluler ya. Jadi gini, ini ujiannya nggak harus di rumah kalian ya guys. Kalau misalnya rumah kalian itu sangat terpencil, lalu susah sinyal, kalian bisa kok ya mencari tempat yang sekiranya sinyal itu bagus gitu. Misalnya pergi ke kecamatan, oke? Pergi ke tempat yang agak lebih tinggi, tempat yang punya banyak sinyal, misalnya ke masjid gitu ya. Nah, yang penting dalam satu ruangan itu yang kelihatan oleh layar HP kalian, layar laptop kalian, itu tidak kelihatan orang di sekitarnya. Hanya itu saja sih syarat dari panitia UMPTKIN. Terus ini ya, kalau memang kalian nggak bisa karena kendala sinyal harus menyampaikan paling lambat 1 hari nih ya ke panitia ujian. Jadi jangan sampai kalian ini ya tidak melapor kalau memang kendalanya sinyal. Terus yang tadi udah dijelasin poin nomor 4, jadi nggak perlu dijelasin lagi. Mengikuti uji coba, ya. Di sini sih ini ya, apa namanya, ini yang banyak banget pertanyaan terkait uji coba yang masuk ke Tholibul Ilmi. Mengikuti uji coba ujian UMPTKIN sesuai sesi dan waktu yang tertera pada kartu peserta ujian. Sebenarnya
Ini tidak tertulis kata wajib ya, seperti di poin nomor 1, peserta wajib menggunakan, gitu kan. Cuman kan di kartu peserta ujian kalian sudah ada ya jadwal uji cobanya, biar kalian nggak keteteran, cara pakai aplikasinya seperti apa setelah diinstal. Nah, baiknya kalian ngikutin tuh jadwal uji cobanya. Kalau memang nggak bisa, gitu ya, kalau memang nggak bisa, mungkin saudara kalian bisa menjadi perwakilan kalian gitu. Nanti setelahnya bisa menjelaskan kepada kalian. Tapi sayangnya biasanya kalau kalau tidak mengikuti uji coba secara langsung ya, kalian nggak dapet tokennya itu loh, token yang buat masuk ke dalam ujian itu. Karena kalau kalian cuman dengerin dari saudara, kalian nggak bisa masuk sih. Cuman bisa buka aplikasinya doang, tapi nggak bisa login ngerjain soal. Hmm, terus ini ya, tadi sudah ya yang peserta wajib install, ini sudah selesai. Nanti yang smartphone tanggal 19 Juli ya. Jadi harus be aware untuk download. Terus sudah sih ini ya, untuk teknis-teknis tinggal dihubungi saja untuk apa namanya petugasnya. Terus ini nih kalau tadi yang mempunyai kendala teknis ya, kalian harus menghubungi helpdesk-nya minimal 1 hari nih melalui Telegram atau WA dan lain-lain dengan menyebutkan nomor ujian, nama kalian dan kendalanya apa. Itu harus disebutin ya. Berikutnya sebelum ujian, saat ujian dan setelah ujian. Jadi kalau sebelum ujian ya tadi sih harus nyiapin banyak hal ya, harus nyiapin kartu ujian, koneksi internet gitu ya, login 10 menit sebelum dan menyediakan perangkat tentunya. Nah, ini waktu ujian nih, biar sekalian terjawab kenapa bertanya-tanya, kenapa sih Kak kok pakai kamera gitu ya. Jadi, makanya kartu peserta kalian tuh harus di-print karena nih kalian tuh harus take screenshot ya dengan cara mengarahkan wajah Anda ke kamera dengan memegang kartu ujian. Jadi harus di-print ya bagian depannya. Kemudian pilih text screenshot pada aplikasi SSE, kemudian pilih simpan. Jadi waktu dia terbuka ada aktivitas ini yang harus kalian lakukan ya. Terus peserta melakukan simulasi ujian ya, terus dimulailah ujian. Jadi menurut saya kalau kalian nggak ikut uji coba itu sebenarnya nggak apa-apa sih, karena di tahap saat ujian kalian udah dikasih kesempatan lagi untuk melakukan simulasi ujian. Ini untuk meminimalisir terjadinya error gitu ya dalam pelaksanaan ujian. Nah, terus ini tadi tata tertibnya udah ya, diulang lagi sih di sini kejelasannya. Nah, setelah ujian kalian harus log out tentunya dari sistem aplikasi ya. Sepertinya ini nilainya tidak langsung keluar ya, mungkin nanti akan diinformasikan kemudian. Terus ini tadi sudah ya, sepertinya informasinya dari UMPTK ini ada beberapa hal yang kayak diulang-ulang gitu loh. Mungkin mereka buru-buru ya memutuskan hal ini karena apa? Tiba-tiba berubah menjadi online gitu ya beserta penggunaan rapor. Nah, ini juga masih di apa sih? Diulang-ulang lagi ya terkait apa namanya? Apa yang dilarang gitu ya, kemudian, jaga jarak 10 menit, 20 menit ini diulang lagi, padahal sebelumnya tadi sudah ada ya. Jadi ini kesalahan yang menurut saya mubazir sih di kartu ujian kalian. Ini untuk tata cara instalasi sudah ya. Besok mungkin kalau di smartphone Android udah ada, kita bisa apa namanya mulai mempelajari install. Tapi kalau ini ya, kalau install dari Android menurut saya lebih mudah karena kalian tuh tinggal apa unduh aplikasinya pada laman kayak seperti tadi ya. Terus pilih SSE-nya, download, kemudian install pada smartphone Android Anda. Jadi cara install di smartphone tentunya lebih mudah, sama seperti kalian install aplikasi dari Play Store. Oke. Terus, nah ini tadi ya, ini disederhanakan sih. Oke, disederhanakan jadinya ya. Pengumumannya tanggal 24 Agustus ya. Jadi kalau di kartu ujian kalian masih tertera 11 Agustus, segera di login lagi terakhir hari ini. Nah, ini dia nih, tahap-tahapannya lebih ringan lagi ya. Oke, terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan tutorial pembahasan tata tertib dan
tahap pelaksanaan ujian UMPTKIN. Buat yang masih bingung bisa japri Tholibul Ilmi di DM ya. Tapi kalau bisa sih nanya di komentar aja ya, soalnya DM yang masuk lumayan banyak dan khawatirnya tidak terjawab oleh kami. Terima kasih ya adik-adik, jangan lupa ya terus subscribe dan dukung channel kami dengan share, like, and comment. See you di video berikutnya.